Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah matriks dan aljabar linier. Dan kali ini kita masih membahas bab mengenai ruang vektor, khususnya kombinasi linier dan rentang atau membangun. Nah, apa itu kombinasi linier? Kita perhatikan definisi berikut. Vektor W dikatakan sebagai kombinasi linier dari vektor V1, V2, dan seterusnya sampai Vr jika vektor W dapat dinyatakan dalam bentuk W sama dengan K1V1 ditambah K2V2 ditambah dan seterusnya sampai KR-VR dengan K1, K2 sampai KR adalah skalar. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Tunjukkan bahwa vektor W 927 adalah kombinasi linier dari vektor U 12-1 dan vektor V 642. Nah, vektor W adalah kombinasi linier dari vektor U dan V jika dapat dituliskan seperti ini. W sama dengan K1U ditambah K2V. Atau di sini tadi vektor W-nya adalah 927 sama dengan K1 dikalikan 12-1 ditambah K2 dikalikan 642. Atau kita bisa tulis seperti ini. 9 sama dengan K1 dikalikan 1 ditambah K2 dikalikan 6. Jadi di sini kita dapatkan persamaan 9 sama dengan K1 ditambah 6K2. Yang kedua, 2 sama dengan K1 dikalikan 2 ditambah K2 dikalikan 4. Kita peroleh persamaan 2 sama dengan 2K1 ditambah 4K2. Yang ketiga juga demikian. Kita peroleh 7 sama dengan min K1 ditambah 2K2. Nah, ini merupakan sistem persamaan linier. Ada tiga persamaan di sini. Dan intinya kita harus mencari nilai K1 dan K2. Jadi di sini kita akan mencari solusi sistem persamaan linier. Oke, dalam mencari solusi sistem persamaan linier, kita bisa menggunakan berbagai macam metode. Bisa substitusi, bisa eliminasi Gauss-Jordan, kemudian metode inverse. Nah, tapi dalam hal ini kita di sini tidak bisa memakai metode inverse karena matriks yang diperoleh bukanlah matriks persegi. Untuk hal ini kita coba pakai metode eliminasi biasa saja ya, karena sistem persamaan linier di sini masih sederhana. Kita coba eliminasi persamaan 1 dan 3. Jadi 9 sama dengan K1 ditambah 6K2, kita tambahkan dengan 7 sama dengan min K1 ditambah 2K2. Sehingga hasilnya adalah 16 sama dengan 8K2 atau K2-nya kita peroleh 2. Kemudian nilai K2 ini kita substitusikan ke persamaan yang pertama. 9 sama dengan K1 ditambah 6K2 atau 9 sama dengan K1 ditambah 6 kali 2. Sehingga kita peroleh K1 sama dengan 9 min 12 sama dengan min 3. Kita sudah peroleh K1 dan K2 sehingga kita bisa tuliskan vektor W tadi 927 ini sama dengan K1-nya min 3 dikalikan vektor U 1, 2, min 1 ditambah K2-nya 2 kita kalikan vektor V 6, 4, 7. Kita cek ya. Min 3 dikalikan 1 kan min 3. Ditambah 2 dikalikan 6, 12. Min 3 ditambah 12, 9. Betul ya. Kemudian yang kedua, min 3 dikalikan 2, min 6. Ditambah 2 kali 4, 8. Min 6 ditambah 8, hasilnya 2. Betul juga. Kemudian yang ketiga, min 3 dikalikan min 1, 3. Ditambah 2 kali 2, 4. Ya. 3 ditambah 4, 7. Jadi ini betul ya. Jadi K1 sama dengan min 3 dan K2-nya 2. Ini hasilnya betul. Jadi W ini bisa kita tuliskan min 3U ditambah 2V. Oke, kita ke contoh yang kedua. Tunjukkan bahwa W
sama dengan min 9, min 7x, min 15x kuadrat adalah kombinasi linier dari P1 sama dengan 2 ditambah x ditambah 4x kuadrat, P2 sama dengan 1 min x ditambah 3x kuadrat, dan P3 sama dengan 3 ditambah 2x tambah 5x kuadrat. Ya, ini vektor ini bentuknya polinom ya. Oke, jadi kalau W ini adalah kombinasi linier dari P1, P2, dan P3, berarti kita bisa tuliskan W sama dengan K1P1 ditambah K2P2 ditambah K3P3. W-nya sendiri tadi ini sama dengan min 9 dikurangi 7x dikurangi 15x kuadrat sama dengan K1P1-nya ini 2 ditambah x ditambah 4x kuadrat ditambah K2 dikalikan P2-nya 1 min x ditambah 3x kuadrat ditambah K3 P3-nya 3 ditambah 2x tambah 5x kuadrat. Oke, nah sekarang kita kumpulkan ruas kanan ini berdasarkan koefisiennya. Jadi, mana yang konstanta, mana yang merupakan koefisien dari X, dan mana yang merupakan koefisien dari X kuadrat. Untuk ruas kiri kita biarkan tetap seperti ini. Nah, untuk ruas kanan kita kumpulkan di sini. Ini adalah konstanta ya. K1 dikalikan 2 ditambah K1 dikalikan 1 ditambah K3 dikalikan 3. Kita kumpulkan di sini jadi 2K1 ditambah K2 ditambah 3K3. Kemudian untuk koefisien dari X ya, jadi mana yang memuat X? Berarti K1 dikalikan X ditambah K2 dikalikan min X ditambah K3 dikalikan 2X. Sehingga kita peroleh K1 min K2 ditambah 2K3 X. Kemudian yang terakhir untuk koefisien dari X kuadrat ya. Jadi di sini K1 dikalikan 4X kuadrat. Kemudian 4K1 ditambah K2 dikalikan 3X kuadrat, di sini ditambah 3K2, dan K3 dikalikan 5X kuadrat, ditambah 5K3. X kuadratnya kita taruh di luar. Nah, kemudian setelah ini kita lihat antara ruas kiri dan ruas kanan. Di sini ruas kiri yang merupakan konstanta adalah min 9. Ruas kanan yang merupakan konstanta adalah 2K1 ditambah K2 ditambah 3K3. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. 2K1 ditambah K2 ditambah 3K3 ini sama dengan min 9. Untuk berikutnya yang merupakan koefisien dari X adalah di ruas kiri min 7 di sini. Di ruas kanan adalah K1 min K2 ditambah 2K3. Sehingga kita bisa tuliskan K1 dikurangi K2 ditambah 2K3 ini sama dengan min 7. Dan yang terakhir, ini juga sama seperti tadi, ruas kiri ada min 15 ya untuk koefisien dari X kuadrat. Dan di ruas kanan ada 4K1 ditambah 3K2 ditambah 5K3. Sehingga kita bisa tuliskan 4K1 ditambah 3K2 ditambah 5K3 sama dengan min 15. Oke? Nah, ini kita tuliskan dalam bentuk matriks jadi seperti ini. Ya, ini koefisiennya K1, K2, K3. Ini adalah konstanta di ruas kanan yang ini. Intinya di sini kita akan mencari solusi sistem persamaan linier yang ini. Sama seperti contoh yang pertama tadi. Kita ingin mencari nilai K1, K2, dan K3-nya berapa. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita boleh menggunakan berbagai macam metode. Ya. Nah, karena di sini matriksnya persegi, kita bisa menggunakan metode inverse atau juga bisa menggunakan metode Cramer. Nah, di sini saya akan menggunakan metode Cramer. Kita misalkan ini adalah matriks A, ya. Maka determinan dari matriks A kita tuliskan seperti ini. Saya coba pakai metode kofaktor, ya. Kita pakai untuk kolom kedua.
Nah, di sini berarti tandanya min, kemudian ini plus, yang ini min. Jadi ini sama dengan seperti ini ya, min 1, kemudian ini saya tutup. Jadi kalikan determinan dari 1, 2, 4, 5. Kemudian min 1 di sini saya tutup yang ini, maka ini dikalikan determinan 2, 3, 4, 5. Kemudian min 3, saya tutup yang ini, sisanya adalah determinan 2, 3, 1, 2. Ya, atau kita hitung di sini min 5 dikurangi 8, min 10 dikurangi 12, min 3 dikalikan 4 min 3. Hasilnya adalah 2. Nah, berikutnya kita cari determinan A1. A1 ini berarti kita cari determinan matriks di mana kolom satunya ini kita ganti dengan konstanta di ruas kanan ya, min 9, min 7, dan min 15. Kita coba pakai kofaktor untuk kolom kedua juga. Jadi ini tandanya min plus min ya, atau sama dengan min 1 dikalikan min 7, 2, min 15, 5. Ditambahkan dengan min 1 di sini dikalikan min 9, 3, min 15, 5. Min 3 di sini ya, min 3 dikalikan min 9, 3, min 7, 2. Saya yakin Anda masih ingat dengan metode kofaktor ini ya. Jadi ini kalau kita hitung sama dengan min 35 ditambah 30 dikurangi min 45 ditambah 45 dikurangi 3 dikalikan min ini 18 ditambah 21. Hasilnya adalah min 4. Untuk A2. Nah, determinan dari A2 berarti kita ganti kolom yang kedua dengan konstanta min 9, min 7, min 15. Di sini saya gunakan kofaktor untuk ekspansi kofaktor untuk kolom pertama. Plus min plus ya. Jadi sama dengan seperti ini. 2 dikalikan min 7, 2, min 15, 5. Min 1 di sini ya. Dikalikan min 9, 3, min 15, 5. Ditambah 4 dikalikan min 9, 3, min 7, 2. Hasilnya adalah 2 kali min 35 ditambah 30, min 45 ditambah 45, tambah 4 kali min 18 tambah 21. Hasilnya adalah 2. Dan yang terakhir untuk determinan dari A3. Nah, A3 berarti kita ganti kolom ketiga dengan koefisien min 9, 7, min 15. Di sini saya gunakan kolom ekspansi kolom kedua. Min plus min, jadi sama dengan seperti ini. Min 1 dikalikan 1 min 7, 4, min 15. Min 1 dikalikan 2 min 9, 4, min 15. Min 3 ini dikalikan 2 min 9, 1 min 7. Atau min kalikan min 15 ditambah 28 dikurangi min 30 ditambah 36 dikurangi 3 dikalikan min 14 ditambah 9. Atau hasilnya min 4. Nah, setelah dicari determinan, kita tinggal cari nilai K1. Di sini berarti determinan A1 dibagi determinan A. Ini min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. K2 determinan A2 dibagi determinan A sama dengan 2 dibagi 2. Jadi hasilnya 1. K3 determinan A3 dibagi determinan A sama dengan min 4 dibagi 2. Hasilnya adalah min 2. Oke, jadi yang tadi min 9, min 7x, min 15x kuadrat ini sama dengan ini K1 min 2 dikalikan 2 ditambah x ditambah 4x kuadrat ditambah 1 dikalikan 1 min x ditambah 3x kuadrat dikurangi 2 dikalikan 3 ditambah 2x ditambah 5x kuadrat. Atau kita bisa tuliskan W ini
sama dengan min 2P1 ditambah P2 dikurangi 2P3. Oke, yang berikutnya kita akan membahas apa itu rentang atau membangun. Ya, kita ke definisi. Jika S adalah himpunan vektor-vektor yang isinya V1, V2, sampai Vr, ini adalah sebuah himpunan vektor dalam suatu ruang vektor V, dan W adalah subruang dari V, maka vektor-vektor V1, V2, sampai Vr yang tadi ini adalah rentang atau membangun W jika semua vektor dalam W merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S, ya. Dan dituliskan W sama dengan rentang S atau W sama dengan span S. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan apakah V1 112, V2 101, dan V3 213 membangun R3. Oke. Nah, tadi sesuai dengan definisi, kalau V1, V2, V3 ini membangun R3, berarti sebarang vektor di R3 ini harus bisa dituliskan dalam kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Oke. Nah, misalkan kita tulis saja di sini S ini adalah himpunan V1, V2, V3. Ya, kita akan menguji apakah sebarang vektor di R3 ini merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Nah, kita di sini sedang menguji apakah vektor V1, V2, V3 ini membangun R3 atau tidak. Ya. Nah, kalau vektor-vektor tersebut membangun R3, berarti kita bisa nyatakan bahwa untuk sebarang vektor W di R3 itu dapat dinyatakan dalam kombinasi linear seperti ini. Ya, W sama dengan K1V1 ditambah K2V2 ditambah K3V3. Atau kita tulis saja di sini vektor W-nya ABC karena sebarang. Sama dengan K1 dikalikan 1, 1, 2, ditambah K2 kalikan 1, 0, 1, ditambah K3 kalikan 2, 1, 3. Atau kita tulis dalam sistem persamaan linear seperti ini. Nah, seperti kita ketahui, sistem persamaan linear itu bisa memuat solusi tunggal, atau solusi banyak, atau juga dia tidak punya solusi. Nah, kalau vektor V1, V2, V3 ini membangun R3, dia harus punya, SPL ini harus punya solusi tunggal. Ya, jadi di sini kita akan menguji apakah sistem persamaan linear ini memiliki solusi tunggal atau tidak. Kita tulis dalam bentuk matriks akan seperti ini. Ya, ini adalah matriks persegi. Ya, kita sebut saja di sini matriks A. Matriks A ini adalah matriks persegi. Dan kita ketahui SPL ini akan memiliki solusi tunggal jika determinan A ini tidak sama dengan 0. Ya. Jadi, di sini kita kan hanya ingin melihat apakah SPL ini memiliki solusi tunggal atau tidak. Dan ini adalah matriks persegi. Jadi intinya kita cari determinan A saja di sini ya. Cek determinan A. Determinan A di sini paling mudah ini menggunakan kofaktor untuk ekspansi kofaktor untuk kolom kedua atau baris kedua juga bisa ya. Saya coba pakai kolom kedua. Min plus min. Berarti ini sama dengan min 1 dikalikan 1, 1, 2, 3 ditambah ini 0 dikurangi 1 dikalikan 1, 2, 1, 1. Atau min 3 dikurangi 2, min 1 dikurangi 2 dan hasilnya 0. Ternyata determinan A ini hasilnya adalah 0. Berarti SPL ini tidak memiliki solusi tunggal.
Oke, jadi kesimpulannya V1, V2, dan V3 ini tidak membangun R3. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai kombinasi linier dan rentang atau membangun. Dan untuk menambah pemahaman Anda mengenai materi tersebut, Anda bisa mencoba latihan berikut ini. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.